Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali Microsoft Excel untuk pemula, yaitu bagian kelima, yaitu belajar logika if. Kalau kita artikan Indonesia adalah jika. Untuk kali ini kita belajar logika if yang sederhana, karena if sendiri ada beberapa. Ada if sederhana, ada juga if bertingkat. Nah, untuk yang pertama kali kita belajar if sederhana. Yang pertama untuk rumusnya adalah if, kemudian kondisi untuk pernyataan benar dan pernyataan salah. Ini secara Indonesianya ya. Nah, dari kondisi ini ada sebuah warna merah yang diartikan bahwa membutuhkan operator logika. Nah, operator logika itu seperti apa? Nah, operator logika ini ada 6. Yang pertama adalah lebih kecil, kemudian yang ini adalah lebih kecil sama dengan, kemudian simbol seperti ini lebih besar, kemudian lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Untuk operator ini bisa digunakan di Microsoft Excel. Nanti pada saat kita menggunakan di pemrograman ataupun yang lainnya mungkin akan berbeda. Contohnya yang ini tidak sama dengan mungkin akan berbeda di pemrograman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada sebuah contoh yang sederhana. Ada dua contoh. Yang pertama adalah jika nilai rapot lebih besar dari 70 maka lulus. Selain itu remedial. Contoh kedua, jika nilai rapot lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Selain itu remedial. Nah, di sini Bapak sudah membesarkan kata-kata lebih besar dan juga lebih besar sama dengan. Untuk contoh lebih besar 70, maka dimulai dari 71, 72 dan seterusnya. Angka 70 di sini maka dianggapnya masih lebih kecil atau dianggapnya remedial, belum lulus. Untuk contoh kedua, di sini lebih besarkan sama dengan ini, hurufnya dibesarkan. Nah, ini dianggap yang lebih besar sama dengan 70 dimulainya dari 70, 71, 72 dan seterusnya. Dan lebih kecilnya dimulai dari 69. Perbedaannya di sini adalah 70 dan 71. Lihat seperti ini. Dia dianggap lulus dimulai dari 70. Tapi kalau ini dianggap lulus dimulai dari 71. Oke? Nah, sekarang kita buktikan dalam sebuah tabel. Di sini ada nama siswa, nilai rapot, keterangan contoh 1, keterangan contoh 2. Ini ada sebuah 3 nama siswa yaitu Heru, Rahul, dan Hendra. Oke, kita coba untuk rumus if-nya. Sama dengan if, buka kurung, kemudian kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya adalah nilai rapot. Diklik nilai rapotnya, kemudian titik koma. Ingat kalau komputernya bahasa Inggris maka koma. Kalau komputernya Indonesia maka titik koma. Dilihat di sini ada tulisan titik koma dan juga koma. Lanjut. Untuk kondisinya adalah lebih besar. Nah, kita coba lebih besar. Berarti ini adalah sebuah operatornya lebih besar 70. Kita ketik 70. Nah, untuk maka berarti titik koma. Kemudian maka lulus. Maka lulus. Ini pakai kutip ya. Untuk string atau huruf dia tidak bisa dibaca oleh rumus. Maka harus menggunakan kutip 2. Ini untuk pernyataan benarnya lulus. Selain itu remedial. Maka titik koma, kutip 2, remedial. Kutip lagi lalu tutup. Kemudian kita enter. Nah, lihat
Betul bahwa ini 70 dianggapnya remedial. Lihat ini nilai rapot Heru, dia remedial. Kita tarik. Yang lulus adalah Rahul, Hendra remedial. Karena 69 termasuk remedial. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu lebih besar sama dengan. Oke, sama dengan if, buka kurung, kondisinya nilai rapot lebih besar sama dengan 70. Maka lulus. Kutip, kemudian titik koma, untuk pernyataan salahnya adalah remedial. Kutip lagi, tutup, enter. Nah, lihat di sini lulus. Ini lulu ya. Lulus. Nah, lihat 70-nya di sini untuk contoh kedua dianggapnya lulus. Karena memang di sini dimulai dari 70 untuk lulusnya. Karena ada operator sama dengan di sini. Oke, kita tarik. Nah, lihat di sini lulusnya ada 2 orang, nilai 70 dan 71. Dan untuk remedial memang di sini 69 dianggapnya lebih kecil ataupun remedial. Ini untuk contoh 1 atau contoh sederhana. Ya, oke, lanjut. Di sini ada sebuah studi kasus di mana ada data nilai ujian akhir semester kelas 10 semua jurusan tahun 2023. Di sini ada 10 siswa, kemudian untuk keterangan lulusnya atau tidaknya ini belum terlihat. Nah, maka di sini kita buat untuk rumus kelulusannya. Untuk ketentuannya adalah nilai dimulai 70 dianggapnya lulus, kurang dari 70 dianggapnya remedial. Ya, langsung saja kita mulai dari judulnya, yaitu data nilai ujian akhir semester. Kemudian kelas 10 semua jurusan. Kemudian tahun 2023. Lalu enter lagi, kita tulis nomor, kemudian nama siswa. Kemudian di sini untuk nama siswa kurang besar kita besarkan. Lalu nilai normatif, enter. Nah, di sini kita besarkan kembali. Kemudian kita tulis selanjutnya adalah B Indonesia. Lalu kita kesampingkan keterangan. Kemudian kita geser keterangannya. Kita geser lagi. B Inggris. Kita geser lagi. Bahasa Inggris. Keterangan juga. Ini kita geser saja jika nanti kurang besar ya. Setelah bahasa Inggris, MTK, kita geser keterangan. Lanjut, setelah keterangan ini adalah produktif. Produktif, sampingnya enter, kita geser keterangan. Enter, kita geser kembali. Lanjut, nah mulai di sini nomornya ya. Tekan 1. Ingat, mouse-nya harus di pinggir dulu untuk mengcopy. Klik fill series. Nah, yang lebih ini 12 dihapus saja. 11, 12. Kita ketik nama siswa, yaitu pertama adalah Abdul. Lalu Bandi, Raya, Mahmud. Kemudian Yahya, Zulfi, Kamal, Rashid, Salim, Erik.
Oke, untuk nilai bahasa Indonesia yaitu 69, 80, 80, 87, 88, 77, 75, 70, kemudian 72, 84. Bahasa Inggris 80, 66, 80, 80, 84, 77, 75, 73, 76, 80. Lanjut matematika 90, 80, 68, 70, 72. Kemudian 73, 76, 74, 78, 88. Untuk produktif yaitu 87, 88, 85, 67, 77, 78, 80, 81, 88, 80. Oke, ini tabelnya selesai. Kita buat untuk tabel nyatanya. Ini pertama di blok sampai sini. Kemudian pilih tabel. Ya, setelah pilih tabel, kalau pengen ke tengah semua, dari A ini di blok sampai sini. Lalu klik Allegiance Center dan atasnya juga sama. Lanjut, ini karena ada perbedaan, maka di sini pertama nomor di blok merge, nama siswa di blok merge, kemudian nilai normatif sampai keterangan sini di merge, kemudian produktif di sini merge, keterangan juga di merge. Oke, ini sudah. Kemudian di blok lagi kita pilih warnanya lalu tebalkan. Oke, lanjut ke judul. Di sini di A, diklik, ingat memblok ini dari tengah dengan lambang palang merah ya. Jangan kepinggirin. Kalau kepinggirin nanti jadi copy. Makanya dari tengah-tengah ini ya. Dari tengah ditahan saja langsung ke J sampai huruf C merge. Kemudian dari A sampai J merge dan tahunnya juga sampai J juga merge. Kemudian ini di blok kita besarkan jadi 16 boleh, lalu B. Oke, ini udah selesai, tinggal langsung kita eksekusi untuk keterangannya. Tadi keterangannya adalah atau ketentuannya adalah nilai dimulai dari 70, ya dimulai 70 maka dianggapnya lulus. Ya, jadi 70 dianggap lulus. Nah, kurang dari 70 dianggapnya remedial. Nah, berarti 70. Nah, berarti kita lebih besar sama dengan 70. Oke. Pertama adalah sama dengan if buka kurung kondisinya, kemudian untuk komparatornya lebih besar sama dengan 70, maka titik koma lalu kutip. Ingat untuk titik koma ini akan berubah koma kalau settingan komputernya Inggris. Oke, kutip 2 yaitu lulus. Kutip 2 lagi, titik koma. Nah, untuk pernyataan salahnya adalah kalau kurang dari 70, maka dia remedial. Kita tutup lagi, enter. Lalu di sini tarik. Nah, ada satu orang yang harus remedial yaitu Abdul untuk pelajaran bahasa Indonesia. Oke, lanjut untuk keterangan lainnya lagi. Sama dengan if buka kurung kondisi untuk bahasa Inggrisnya lebih besar sama dengan 70. Nah, titik koma kutip lulus kutip 2 kemudian koma. Nah, ini remedial. Lalu titik kutip 2 lalu tutup, enter. Oke, ini lulus, kita tarik kembali. Nah, remedial adalah Bandi. Kemudian lagi untuk pelajaran matematika sama dengan if buka kurung, kita klik kondisinya yaitu matematika lebih besar sama dengan 70, kemudian titik koma.
Kemudian kutip 2 yaitu lulus. Lalu titik koma remedial. Enter. Kemudian kita tarik. Kemudian ini. Nah, lanjut yaitu sama dengan if untuk produktifnya ya sekarang kondisinya lebih besar sama dengan 70 titik koma maka lulus titik koma remedial. Enter. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi dengan seperti ini kita akan mengetahui mana yang harus remedial dan juga tidak perlu remedialnya. Dimana di sini ada Abdul untuk bahasa Indonesia, Bandi untuk bahasa Inggris, dan MTK untuk Raya, kemudian Mahmud untuk produktif. Sisanya dia semuanya tidak ada yang diremedial. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk contoh tabel penggunaan if yang sederhana, yaitu if, kondisi, pernyataan benar, dan pernyataan yang salah. Oke, terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.